Halo teman-teman youth semuanya, dimanapun kamu berada hari ini, mari siapkan hati kita mau memuji Tuhan bersama-sama. We will sing unto God with joyful voice. Every heart in our house sings and adore. We will stand at your gates with thankful songs. You are good and your faithfulness is sure. Enter your gates with praise, let all the nations sing. Great is our God, your name is shall endure. We are forever yours, we fill your courts with praise. Great is our God, your love it shall endure. Come on. Nations rise and attend before his throne. Sovereign Christ is our Lord and God alone. We will stand at your gates with thankful songs. In your grace, our Lord Jesus, we're secure. Enter your gates with praise, let all the nations sing. Great is our God, your name is shall endure. We are forever yours, we fill your courts with praise. Great is our God, your love it shall endure. Mari semuanya, kita mau angkat suara kita memuji Tuhan. We are forever yours. Kami milikmu Tuhan. We are forever yours. Dengan sungguh-sungguh kita katakan, we are forever yours. We are forever yours. Come on. Enter your gates with praise, let all the nations sing. Great is our God, your name is shall endure. Wow. We are forever yours, we fill your courts with praise. Great is our God, your love is shall endure. We are forever yours. We are forever yours. Beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Minggu ini kita masuk dalam pertanyaan katekismus reformasi di minggu yang 47. Aku akan bertanya pada kalian dan kalian ikut menjawab bersama-sama dengan aku ya teman-teman. Apakah perjamuan kudus menambahkan sesuatu pada karya penebusan Kristus? Tidak, karena Kristus sudah mati sekali untuk semuanya. Perjamuan kudus Tuhan adalah perjamuan perjanjian yang merayakan karya penebusan Kristus. Juga sarana yang menguatkan iman kita ketika kita memandang kepadanya dan merasakan terlebih dahulu tentang perjamuan yang akan datang. Tetapi orang-orang yang ikut makan dan minum dengan hati yang tidak bertobat akan mendatangkan hukuman bagi diri mereka sendiri. Sekali lagi kita baca sama-sama teman-teman. 1 Petrus 3 ayat 18.
Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Teman-teman, banyak orang berpikir bahwa kita harus layak dulu untuk mengambil perjamuan kudus, sehingga akhirnya kita berusaha sedemikian rupa untuk membuat diri kita layak di hadapan Tuhan. Tapi sebenarnya dia tidak sanggup untuk layak, karena dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk layak di hadapan Tuhan. Sehingga bagi mereka yang sudah merasa layak, mereka mengalami kesombongan rohani. Orang yang merasa layak justru dia tidak layak. Orang yang tidak layak justru dia adalah orang yang layak. Kelayakan perjamuan kudus adalah kesadaran kita akan berdosanya kita dan kesadaran akan kebutuhan akan juru selamat, teman-teman. Kita perlu ingat bahwa karya penebusan Kristus itu sempurna dan tidak bisa ditambahi atau dikurangi oleh perbuatan kita, termasuk melalui sakramen perjamuan kudus. Kita juga perlu paham bahwa sakramen perjamuan kudus bukanlah sarana untuk pembenaran atau pengampunan dosa bagi orang yang belum percaya, karena perjamuan kudus tidak ditujukan untuk orang-orang yang tidak percaya kepada karya penebusan Kristus, tetapi ditujukan untuk orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Sakramen perjamuan kudus adalah sarana orang percaya untuk merenungkan karya penebusan Kristus di kayu salib yang sudah sempurna. Dan di sanalah kita juga diingatkan bahwa hubungan kita yang sebelumnya mengalami kerusakan total karena dosa, saat ini telah dipulihkan oleh karya Kristus. Semakin jelas pemahaman tentang Kristus melalui karya penebusannya, maka inilah yang membuat kita untuk selalu bertobat setiap waktu, membuat kita sadar bahwa kita telah ditebus dan telah dibayar lunas, karena Dia menjadi imam besar dan pengantara kita. Biarlah melalui perenungan hari ini kita semua kembali dikuatkan dan disegarkan. Amin, teman-teman. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Engkau telah mengirimkan putra-Mu yang tunggal untuk menyelamatkan kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus sudah menebus kami. Tuhan, biarkan ketika kami mengingat karya-Mu melalui sakramen perjamuan kudus, kami diingatkan betapa berdosanya kami, tapi Engkau telah memberikan pengampunan bagi kami. Tuhan, kami mau serahkan hidup kami bagi kemuliaan-Mu. Hidup kami bukan milik kami sendiri, tapi biarlah hidup kami menjadi alat bagi kemuliaan-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Besar setiamu Allah Bapakku, tiada pertukaran bayangan. Kasih setiamu kekal selamanya. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu Allah Bapakku. Besar anugerah-Mu melimpahlah, takkan berkurang dan tiada berubah.
Apa kabar teman-teman Gibeon Youth? Senang sekali bisa menyapa teman-teman kembali. Terima kasih untuk kesetiaan teman-teman mengikuti ibadah kita secara online. Terima kasih juga nih untuk teman-teman yang sudah melayani kita lewat praise and worship tadi. Biar segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hari ini teman-teman, kalau kita mengikuti kalender gereja, sebenarnya kita sudah ada di minggu terakhir dari tahun ini. Minggu depan kita akan memasuki minggu Advent yang pertama, sekaligus mengawali kembali tahun gereja yang baru. Tidak ada perayaan khusus memang dalam ibadah kita, tetapi ini perlu juga untuk kita ketahui karena ini merupakan tradisi gereja. Nah, untuk hari ini kita masih tetap melanjutkan seri khotbah yang sudah berlangsung beberapa lama dan kita akan membahas tentang An unfaithful people receive love. Kitab Hosea akan menjadi dasar dalam perenungan kita hari ini, tetapi sebelumnya, mari kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Ya Bapak, terima kasih untuk kesempatan kembali kami boleh beribadah, dan saat ini kami akan kembali mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang pimpin setiap kami, agar firman yang diberitakan sungguh boleh kami dengarkan dan boleh bertumbuh di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebenarnya perikop kita cukup panjang teman-teman, terambil dari Hosea pasal 2, pasal 3, dan nanti pasal 14. Tapi kita akan fokus ke Hosea 3 ayat 1-5. Ini juga yang akan kita baca pada kesempatan kali ini. Saya akan bacakan untuk kita semua, teman-teman bisa memperhatikan dalam Alkitab masing-masing. Hosea 3 ayat 1-5. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 shikal perak dan 1,5 homer jelai. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, dan tiada efod dan terafim. Sesudah itu, orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan, Allah mereka dan Daud, raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Demikianlah firman Tuhan. Teman-teman, saya yakin kita semua pernah dengar kata bucin. Iya kan ya? Mungkin tanpa kita sadari, kita juga pernah jadi seorang yang bucin. Ada yang berani ngaku? Ngomong-ngomong bucin, pasti teman-teman pernah dengar lagu ini ya. Kita dengar sebentar lagu ini. Aku yang minta maaf walau kau yang salah. Aku kan menahan walau kau ingin pisah. Karena kamu penting, lebih penting dari semua yang ku punya. Jika kamu salah, aku akan lupakan. Walau belum tentu kau lakukan yang sama. Karena untukku, kamu lebih penting dari egoku. Semua sudah dengar kan ya lagu ini? Atau ada yang baru pertama kali dengar? Saya waktu pertama kali dengar lagu ini agak geli sebenarnya teman-teman. Kenapa? Karena lagu ini bucin maksimal. Bodoh banget gak sih? Masa udah disakiti, tapi masih mau mempertahankan hubungan mereka? Bucin banget lagu ini. Itu yang terpikir di kepala saya waktu dengar lagu Lebih Dari Egoku yang baru tadi kita dengar. Walau saya sadar lagu tadi bucin, tetapi saya juga perlu mengakui kalau saya pun dulu pernah menjadi seseorang yang bucin. Dia minta ini itu, saya turutin, dia mau apa, saya ikutin. Wah, bucin banget lah pokoknya. Sekarang melihat ke belakang dan mengingat-ingat kejadian itu, saya mikir, kok bisa ya gue sebodoh itu? Memang ya, namanya cinta, apa juga dilakukan. Apalagi kalau pacar kita secantik anggota Blackpink, atau seganteng cowok-cowok BTS. Jangan sampai lepas kalau yang itu. Ya nggak?
Umumnya begitu kan ya. Kalau kita yang cantik atau ganteng, pasti kitanya yang merasa diri layak dapat perhatian atau kasih sayang. Terlepas dari masalah ganteng dan cantik, saya yakin kita pernah menjadi bucin. Entah bucin sama seseorang atau sesuatu seperti misalnya game, prestasi, reputasi, atau yang lainnya. Saya curiga, dan ini mungkin agak kontroversial, kalau kita bisa jadi bucin, itu karena Tuhan duluan yang bucin. Sebelum teman-teman melaporkan saya dengan tuduhan menista agama, dengarkan dulu penjelasan saya dari kitab Hosea ini. Ada yang sudah pernah baca habis kitab Hosea ini? Kalau belum, saya sangat sarankan untuk teman-teman bisa baca. Dalam kitab ini, kita akan melihat hal yang sangat kontroversial, teman-teman. Hosea ini seorang nabi yang diperintahkan oleh Tuhan untuk mengawini seorang perempuan sundal. Perhatikan Hosea 1 ayat 2. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Wow, apa perasaan Hosea waktu dengar Tuhan kasih perintah kayak begitu? Saya yakin dari antara teman-teman belum pernah ada yang pergi ke sebuah tempat pelacuran kan? Padahal di Surabaya ada yang terkenal kan waktu itu. Kalau sudah ada pun ya nggak apa-apa. Mungkin Tuhan berfirman untuk menyuruh teman-teman pergi ke sana. Ada yang menarik tentang ini, teman-teman. Sewaktu saya masih awal-awal datang ke Surabaya, saya tidak sadar kalau saya sedang berada di zona merah. Sebagai orang yang baru datang ke Surabaya dan belum tahu tempat-tempat di sini, saya coba keliling untuk cari makan di area ruko deket gereja kita. Ada sih ketemu, tapi sudah mau tutup, jadi nggak jadi ke tempat itu. Saya terusin keliling cari tempat makan, tiba-tiba entah mengapa waktu saya lagi keliling, saya malah dipanggil dan dibilangin begini, "Ko, pijet dulu ko." Saya biasa aja awalnya. Nggak lama, saya dipanggil lagi sama orang lain dan dia juga bilang, "Ko, pijet dulu ko," sambil mata dan jempolnya memberikan kode lain kepada saya. Waktu itu saya langsung sadar kalau saya bukan lagi di tempat untuk makan. Besoknya di kantor saya tanya rekan-rekan di kantor, dan saya baru tahu kalau ternyata tempat yang saya pergi itu adalah daerah yang banyak pijet plus-plus. Untungnya Tuhan tidak berfirman kepada saya untuk masuklah. Lain cerita itu nanti ya. Jujur ya teman-teman, sewaktu saya ada di tempat seperti itu, langsung merasa tidak nyaman. Padahal masih di luarnya loh. Ini Hosea, seorang nabi, orang yang dipilih Tuhan, bukan hanya disuruh pergi ke tempat pelacuran, tetapi juga untuk menikahi seorang perempuan sundal. Apa rasanya coba jadi Hosea? Makanya saya sangat menyarankan teman-teman yang belum baca kitab Hosea untuk baca kitab ini secara lebih lengkap gitu. Dan kalau kita ikuti ceritanya, kita akan tahu bahwa setelah Hosea menikahi istrinya, Gomer namanya, yang tadi adalah seorang perempuan sundal, mereka punya anak, 3 orang. Dan setelah itu Gomer kembali melacur. Apa jadinya kalau kita yang ada di posisi Hosea? Kita sudah menikahi seorang perempuan yang tidak baik, tentu kita berharap dia akan menjadi lebih baik. Namun nyatanya dia kembali ke dalam kehidupannya yang lama. Dengan latar belakang tersebut, kita membaca pasal 3, di mana Tuhan menyuruh Hosea untuk pergi dan mencintai dia lagi. Istrinya yang kembali menjadi perempuan sundal. Teman-teman, apa yang digambarkan dari kisah cinta Hosea dan Gomer ini merupakan gambaran dari kasih Allah kepada Israel. Pada zaman itu bangsa Israel justru beribadah kepada Baal, bukan kepada Yahweh. Israel melacurkan dirinya kepada Allah lain. Dan jangan pikir kalau kita adalah Hosea dalam cerita ini. Kita justru adalah Gomer, istri Hosea, yang melacurkan dirinya kembali. Mungkin kita tidak merasa bahwa kita melacurkan diri kita. Jelas, kita memang tidak menyembah dewa-dewi lain kok. Namun, bukankah terkadang kita mendewakan kecantikan atau ketampanan kita, kepintaran kita, kepopuleran kita, kekayaan kita, nafsu kita, gadget kita, keluarga kita, pasangan kita,
tidak jarang juga kita mendewakan hamba Tuhan tertentu. Kita cenderung mendengarkan apa kata quotes menarik di Instagram daripada apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya. Kita lebih suka mendengarkan nasihat teman atau pasangan kita daripada ajaran sehat dari firman Tuhan. Kita juga lebih suka menuruti keinginan pribadi kita daripada mengikuti kehendak Tuhan bagi kita. Akhirnya, seringkali kita tidak sadar kita telah melacurkan bahkan menjadi bucin kepada Allah-Allah lain. Betapa menjijikannya hidup kita, teman-teman. Dan setelah Gomer melacurkan dirinya, Hosea membeli kembali istrinya tersebut seharga 15 shikal perak dan 1,5 homer jelai. Ini hal yang aneh, bukan? Gomer itu istri sahnya, tapi Hosea membeli dia kembali. Harusnya kalau memang itu istri sah Hosea, ya tinggal minta untuk datang lagi dong. Nggak perlu sampai dibeli lagi. Jumlah yang dibayarkan pun merupakan harga seorang budak sesuai dalam hukum Taurat Musa. Menariknya begini, setelah dibeli lagi oleh Hosea, dia mau supaya Gomer tidak lagi selingkuh dengan laki-laki lain dan dia pun tidak bersetubuh dengan Gomer. Seakan Hosea mau supaya istrinya belajar mengendalikan nafsunya tersebut. Sebenarnya ini merupakan gambaran pembuangan yang akan dialami oleh bangsa Israel. Selama mereka dalam pembuangan, Israel tidak akan memiliki raja. Mereka tidak akan bisa beribadah. Kehidupan yang pasti jauh berbeda dengan keadaan mereka sebelum pembuangan tersebut. Teman-teman, kitab Hosea menggambarkan bagaimana bangsa Israel menjadi budak cinta dari penyembahan berhala. Mereka yang adalah bangsa yang tidak setia, unfaithful people, justru menerima kasih yang abadi itu dari Allah. Malah seperti yang saya sebutkan di awal, bahwa Allah sendiri pun menjadi bucin yang sejati kepada bangsa Israel. Rasanya lirik lagu Lebih Dari Egoku cukup menggambarkan bagaimana kasih Allah tersebut kepada bangsa Israel. Walau Israel salah, Allah tetap mau memberikan kasih karunia-Nya kepada mereka. Allah memang tidak tahan terhadap dosa yang dilakukan bangsa Israel, bahkan Allah jijik kepada bangsa Israel dan dosa-dosa mereka. Namun, di saat yang bersamaan, Allah tetap setia pada janjinya untuk tetap menunjukkan kasih setia kepada umat-Nya. Allah tidak semudah itu untuk melepaskan bangsa Israel, walau Israel telah berulang kali memisahkan diri dari Yahweh. Allah pun sebenarnya belum mau menyerah dengan bangsa Israel dan juga kita yang ada di sini. Kalau hari ini kita masih ditegur oleh Tuhan, kita perlu syukuri itu, teman-teman. Karena Tuhan masih peduli pada kita. Tinggal, apakah kita masih sadar teguran Tuhan atau kita sudah mati rasa dari teguran Tuhan itu? Teman-teman yang terkasih, Hosea yang membeli kembali Gomer merupakan gambaran bukti cinta Allah yang membeli kembali bangsa Israel dan termasuk juga kita semua hari ini. Hosea membeli Gomer dengan 15 shikal perak dan 1,5 homer jelai, tetapi Allah membeli kita bukan dengan emas dan perak. Ia membeli kita dengan darah putra tunggalnya yang tercurah di kayu salib. Semahal itu kita telah dibeli, teman-teman. Kita ini adalah orang-orang sundal yang sebenarnya tidak layak untuk menjadi milik Allah. Kita sama seperti bangsa Israel yang tidak setia itu. Namun, berkat anugerah Tuhan Yesus di kayu salib, kita dibeli dan diterima kembali oleh Allah. Mudah rasanya mengatakan kalau Tuhan sudah mengampuni kita. Namun, jauh lebih mudah lagi untuk kita jatuh ke dalam dosa meskipun sudah tahu pengampunan Tuhan. Maka sebenarnya kita perlu benar-benar paham dan sadar bahwa dosa kita begitu parahnya untuk bisa merasakan pengampunan Tuhan yang luar biasa itu. Kalau kita mau gambarkan mungkin begini, teman-teman. Kita tahu makan nasi goreng itu enak kalau kita pernah kehilangan indera pengecap kita. Bagi mereka yang pernah kehilangan indera pengecap karena pernah mengidap COVID, mereka baru benar-benar sadar bahwa makanan yang mereka makan selama ini itu begitu enak.
Kalau tidak percaya, ya bisa tanya ke teman-teman yang pernah COVID ya. Saya hanya berharap kita tidak perlu sampai di titik di mana kita sudah kejauhan, baru sadar ada Tuhan yang siap menerima kita kembali. Saya yakin kebanyakan dari kita sudah nonton serial baru di Netflix, Squid Game, atau ada yang belum? Kalau belum, tidak apa-apa, saya akan berhati-hati cerita supaya tidak spoiler. Sebenarnya dalam Squid Game, mereka semua bermain demi mendapatkan uang dalam jumlah yang sangat besar. Di episode awal-awal banyak dari peserta yang lolos masih ketakutan karena kalau mereka kalah, mereka langsung ditembak mati. Tapi semakin kita teruskan episode-episode yang ada, kita akan lihat bahwa orang-orang yang ikut bermain lama-kelamaan kehilangan rasa takut tersebut. Ketakutan mereka berubah dan mereka akhirnya terarah pada uang yang mungkin akan mereka terima. Sampai-sampai mereka tidak segan untuk mengorbankan orang yang sebenarnya sudah mereka kenal dan berteman dengan mereka demi uang senilai 500 miliar rupiah kurang lebih. Orang-orang tersebut rela mengorbankan orang yang mereka kenal. Miris. Bukankah kalau yang seperti ini bisa kita katakan sebuah penyembahan berhala? Sudah jadi bucin mereka? Dalam hal ini bucin terhadap uang. Berhala yang disembah adalah uang. Sebenarnya teman-teman, kita memang pada dasarnya diciptakan untuk menyembah sesuatu. Lucunya, walau kita menjadi budak cinta dari hal lain, Tuhan telah menunjukkan bukti cintanya kepada kita. Kita bisa mati-matian berusaha mencari dan mendapatkan sosok atau objek yang kita sembah. Kita rela membiarkan orang lain terluka supaya kita tetap memiliki keuntungan. Kita bahkan bisa menjelek-jelekan orang lain agar kita terlihat baik. Kita mau menghambur-hamburkan uang supaya bisa terlihat fashionable dan masih banyak lainnya yang bisa kita lanjutkan. Kalau kita mati-matian untuk sesuatu, kita perlu ingat bahwa Yesus bukan hanya mati-matian untuk kita. Dia benar-benar mati bagi kita semua. Dia sungguh telah mati demi menebus teman-teman dan saya dari dosa. Menariknya begini teman-teman, nama Hosea ini sama dengan nama Yosua. Dan nanti dalam perjanjian baru kita bertemu dengan sosok Yesus yang arti namanya pun sama seperti Hosea atau Yosua. Arti dari nama-nama ini adalah Allah menyelamatkan. Walau kesannya aneh karena Allah memerintahkan Hosea menikahi seorang perempuan sundal bernama Gomer, bahkan hampir menjadi bucin terhadap Gomer. Tetapi kitab Hosea ini merupakan bucin atau bukti cinta Tuhan kepada umatnya. Dan ini tergenapi dalam pribadi Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita semua. Selanjutnya teman-teman, terserah kepada kita. Apakah kita mau menyia-nyiakan bukti cinta dan anugerah Allah di dalam keselamatan, atau sungguh-sungguh menikmati bukti cinta Tuhan itu dengan tetap setia mengikutinya. Bukan karena kita setia baru kita selamat. Kita tidak setia pun tetap selamat kok. Hanya saja, masa iya kita masih akan terus hidup sembarangan ketika tahu kita telah selamat? Tuhan Yesus bukan hanya mati-matian untuk kita, Dia benar-benar mati dan bangkit untuk kita. Maukah kita mati-matian untuk hidup setia baginya? Mungkin tidak akan pernah bisa, teman-teman. Jujur saja, saya juga masih sering gagal. Hanya Roh Kudus yang akan memampukan kita. Ketika kita gagal, Roh Kudus akan terus mengingatkan kita karena Ia sudah ada dalam diri kita masing-masing. Berbahagialah setiap kita yang telah mendengar firman ini dan berusaha melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini kami kembali boleh diingatkan firman-Mu. Terima kasih untuk bukti cinta-Mu yang telah Engkau tunjukkan melalui kitab Hosea, bahkan tergenapi dalam pribadi Yesus Kristus. Dan kami bersyukur kalau cinta-Mu itu telah kami terima, telah mengubahkan kami, telah mengampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Dan biarlah kami diingatkan, kami mau belajar untuk terus berjalan mengikut Engkau dengan sepenuh hati kami. Ajar kami untuk bisa mati-matian mengikut Engkau ya Tuhan, bukan mati-matian demi hal-hal yang fana. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami, kiranya Tuhan yang akan terus menolong.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita sudah berada di penghujung dari ibadah youth kita. Terima kasih untuk kesetiaan teman-teman mengikuti sampai saat ini. Dan sebelum kita bubar, saya ingin mengingatkan beberapa hal untuk kita. Saya sangat mengharapkan untuk teman-teman bisa aktif dalam CG teman-teman. Dan tetap juga ikuti daily devotion yang dibagikan. Dan kalau ada pokok doa yang ingin disampaikan, silahkan teman-teman juga bisa sampaikan. Dan terakhir, kalau teman-teman minggu depan berkesempatan untuk hadir dalam ibadah onsite youth, jangan lupa daftarkan diri teman-teman. Itu saja, happy Sunday, God bless you.